Baik, Bapak Ibu, kita melangkah kepada pokok bahasan yang ke-8, karakteristik dan jenis penelitian berdasarkan tujuan dan metode. Ini sederhana saja, hanya perlu di-refresh untuk kita kembali akrab dengan penelitian melalui mencermati karakteristiknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan. Ini pun ada dalam buku saya, sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya. Ini ringan saja ya, bahwa hanya untuk mengingatkan. Penelitian itu memiliki karakteristiknya. Yang pertama, kita harus meneliti, dan penelitian itu berhubungan dengan tujuan yang kemudian atau masalah. Ya, tadi saya sudah kemukakan di tabel tadi ya. Jadi, kalau saintis meneliti, titik berangkatnya masalah apa yang diselesaikan? Masalah apa yang mau dipecahkan? What problem you have dealing with your topic? Itu orang bicara seperti itu. Tapi seorang teolog, enggak, ya kecuali yang praktika ya. Yang praktika, because ada teologi praktika, ada masalah pendidikan, masalah konseling, masalah misi. Tetapi kalau teologi pada umumnya harusnya dimulai daripada tujuan. Apa tujuan kita mengadakan penelitian ini? Baru dari tujuan itu kita menemukan masalah. Seperti tadi contoh saya kemukakan tadi, bahwa tujuannya mempelajari atau meninjau, mengkaji secara biblical mengenai discipleship, pemuridan, dan sebagai upaya Tuhan mendewasakan para murid. Dan hal ini menjadi pola untuk saya memuridkan jemaat, lalu dalam rangka mendewasakan jemaat. Itu yang kita pelajari ya. Dari tujuan. Kenapa? Karena ada masalah. Setelah itu baru ada masalah. Masalah apa ya? Masalahnya di jemaat ini, perilaku jemaat itu kekanak-kanakan. Tidak independen, terlalu bergantung pada hamba Tuhan, pada pelayan gereja, suka ngamuk, dan sebagainya. Ini mengungkapkan belum dewasa. Karena baru dipikirkanlah satu masukan. Okay? Jadi tujuan itu yang utama bagi seorang teolog. Menurut saya seperti itu. Jangan ikut-ikutan dengan para ilmuwan yang memulai segala sesuatu dari masalah. Dari ada masalah penelitian. Itu boleh, tapi itu after tujuan. Yang kedua, harus mengandung unsur-unsur yang original. Termasuk carilah buku-buku yang ditulis oleh penulis asli. Apalagi master, apalagi doktor. Doktor jangan menggunakan buku-buku yang sudah diterjemahkan 7 kali. Ya, saya menulis tesis dulu tahun 97. Saya menulis tesis, saya harus memesan buku dari Singapura. Bertepatan teman dulu ada di sana, dan saya tanya, apakah engkau boleh menolong saya ke library, ke Christian bookstore. Saya mencari buku ini, dan syukur dapat. Waktu saya menulis disertasi di UNJ, saya pun mencari buku-buku dari yang ditulis oleh penggagas fishbone diagram. Ya. Dan saya searching di Google, ada, dan akhirnya menunggu 1 bulan buku itu 4 buku tiba. Baru saya teruskan penelitian. Jadi harus asli. Itu termasuk Bapak Ibu dalam penelitian biblical harus mencari teks asli. Jadi kalau eksegese harus memiliki dari buku, jangan pakai lai. Ya, jangan pakai Alkitab lain. Jangan pakai Alkitab NIV. Harus menggunakan buku-buku Alkitab-kitab dari ya setidaknya yang diakui oleh para ahli memiliki tingkat kedekatan dengan asli yang tinggi. Ya, itu. Lalu juga waktu kita mewawancarai orang, jangan
yang kita wawancara itu wakilnya gubernur. Harus gubernur kalau kita mau teliti gubernur. Jangan asistennya, harus yang asli. Oke. Begitu. Juga mencari dokumen-dokumen harus asli. Oke. Nah, harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Ini perlu untuk saya, untuk umum ya. Saya ingin tahu. Tetapi bagi teologi ya, bagi seorang hamba Tuhan, ada lagi yang lebih dari itu. Yaitu karena panggilan Tuhan. God calls me to study ini, itu. Panggilan Tuhan. Saya sudah terangkan tadi malam. Lalu harus dilakukan dengan pandangan terbuka. Jangan tertutup. Misalnya, oke, saudara sudah adalah reform. Lalu meneliti mengenai pemilihan Allah menurut reform. Tetapi harus terbuka. Terbuka bukan berarti menjadi tidak berpendirian. Terbuka. Ya, jangan tertutup dengan budaya kita, dengan kebiasaan kita. Itu juga sebabnya saya menantang Bapak Ibu, kalau bisa menelitilah, jangan kebiasaan meneliti S1 kita ulangi lagi di S2, kita ulangi di S3. Akhirnya kita menjadi dokter yang tidak ada kemajuan. Buat satu terobosan atau buat satu ya inovasi berpikir yang tidak lazim, ya. 5, harus mengenai hal-hal yang baru atau kebaharuan, jangan lama. Misalnya kemarin saya bahaskan Ulangan pasal 5, sudah banyak orang bahas itu. Kalau boleh cari lagi teks-teks yang lain yang banyak membahas tentang bagaimana pendidikan dalam keluarga. Ya, itu banyak teks itu. Saya pikir kita justru menyumbangsi karena hal-hal yang baru kan itu. Kemudian harus berdasarkan pada asumsi bahwa satu fenomena mempunyai hukum dan peraturan. Jadi ada aturan. Saya sudah bahas itu mengenai sistem berpikir yang terorganisir. Itu saya sudah bahas. Jadi tinggal penekanan saja. Dan kita bermaksud untuk menemukan generalisasi. Ya, tidak terlalu menekankan pemutlakan. Ya, generalisasi biasanya ini untuk kualitatif, ya. Kemudian penelitian mengenai sebab akibat itu kalau kuantitatif. Biasanya pengaruh ini hubungan dan sebagainya. Saya pikir ini sudah saya ulang-ulang. Menggunakan ukuran yang akurat juga, khususnya untuk kuantitatif. Saya pikir menggunakan teknik yang baku dan yang dikuasai. Ini karakteristik pada umumnya mengenai penelitian. Jenis penelitian dapat diklasifikasi berdasarkan 2, 1 tujuan penelitian dan metode penelitian. Saya singkat saja membahas ini. Misalnya saya membahas tentang penelitian, jenis penelitian saya apa, terkait dengan tujuannya apa. 1, penelitian berdasarkan tujuan. 1, penelitian dasar. I want to know the meaning of the text in Hebrew chapter 4, verse 5 until 10. Ibrani pasal berapa dan seterusnya. Ini saya ingin memperdalam, saya ingin mau tahu apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tatkala dia berkata mengenai Eloi, Eloi lama sabatani. Kita buat riset juga itu berkenaan dengan studi tekstual, criticism, dan juga meneliti cultural criticism dan sebagainya. Kita memperdalam. Itu namanya basic research. Ini kadang-kadang disalahpahami oleh para ilmuwan, termasuk para dosen-dosen teologi yang terpengaruh oleh profesor-profesor non-teologi. Ini penelitian yang dangkal, karena yang dalam itu harus lapangan. Lucu sekali ya. Ada mitos, katanya yang penelitian lapangan itu yang dalam. Ya, kalau hanya literatur, nggak dalam. Ini saya pikir orang yang terlalu juga cepat menyimpulkan kurang bijaksana. Karena dia tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan kajian eksegetikal, PLPB, ya,
dengan kajian-kajian yang eksegetikal itu, bagi saya tidak bisa dong seorang doktor kimia, fisika langsung mengatakan itu dangkal karena tidak ada lapangan. Ya, nanti kita balas juga dia. Dangkal karena hanya laboratorium. Ya, itu juga, jadi nggak bisa begitu. Kita harus mengerti tiap-tiap ilmu, disiplin ilmu memiliki rumpun, memiliki keunikannya masing-masing. Nah, ada basic research. Meneliti demi keingin tahuan, bukan menekankan peran, bukan. Hasil dari penelitian dasar ini justru ini sangat penting untuk pengetahuan umum dan untuk membangun pengertian-pengertian yang nanti diterapkan oleh teologi praktika. Ya, pengetahuan umum ini merupakan landasan acuan studi selanjutnya. Ya, ini bagi saya penting studi ini. Saya bilang dangkal. Penelitian dasar ini disebut juga penelitian murni, ya, atau pure research yang dilakukan semata-mata untuk keperluan pengertian dan pengembangan ilmu. Ya, ini bagus ya. Jadi kalau ada orang yang mengkritik basic research, saya pikir dia salah mengerti. Ya. Nah, yang kedua ada namanya apply research atau penelitian terapan. Yang tadi malam saya tekankan, ilmu terapan, teologi terapan itu teologi praktika, yaitu seperti pastoral, leadership, counseling, education. Ya, itu ilmu terapan, teologi terapan. Tapi yang basic itu biblical, systematic doktrin, ya, dan juga philosophical, theology, dan juga dengan historical. Khususnya historical thought, pemikiran-pemikiran thoughts, pemikiran-pemikiran teologis. Itu hanya bisa kualitatif. Nah, hasil penelitian tidak perlu sebagai satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang telah ada. Penelitian terapan memiliki masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keinginan masyarakat, serta untuk memperbaiki praktek-praktek yang ada. Mungkin ada hal yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi ilmu terapan memperbaiki cara khotbah, cara penanaman gereja, church planting, church growth. Itu mungkin perlu revisi, perbaikan, perlu ilmu terapan. Ya, penelitian ini adalah untuk kepentingan praktik, ya, berupa petunjuk teknis, ya, seperti itu. Lalu penelitian evaluation research, untuk mempermudah pembuatan keputusan berhubungan dengan beberapa alternatif yang diadakan, penelitian evaluasi. Ya, itu saya pikir bisa dibaca sendiri. D, penelitian dan pengembangan, research development, bukan untuk merumuskan atau menguji, melainkan untuk mengembangkan apa yang sudah pernah ditemukan, tinggal dikembangkan. Yang kedua, yang terakhir, penelitian berdasarkan metodologi, berdasarkan metode. Tadi berdasarkan tujuan. Ya, tujuan tadi basic research, apply research, karena mau pengembangan dan sebagainya. Ini penelitian, jenis penelitian berdasarkan metode. Saya tidak bahas lagi karena saya sudah bahas tadi malam tentang metode-metode dan tadi juga. Pertama, penelitian sejarah. Tujuannya tuh untuk mencapai kesimpulan sehubungan dengan sebab akibat kecenderungan peristiwa masa lampau yang membantu untuk menjelaskan peristiwa masa kini yang menolong kita untuk mengantisipasi apa yang bakal terjadi nanti. Oke. Ini sejarah, silakan perhatikan saja. Lalu penelitian deskriptif ini basic ya, yang utama bukan basic. Penelitian, metode penelitian yang utama. Sejarah, deskripsi, tapi ini jenis penelitian berdasarkan metode. Ya, metode historis. Karena saya meneliti sejarah. Metode deskriptif. Karena saya berusaha hanya untuk mengumpulkan, mendapatkan penggambaran, biasanya S1. Ya, deskripsi ke F1. Hanya mau dapat gambaran saja. Gambaran lapangan, gambaran tekstual. Tidak perlu pendalaman eksegese murni. Hanya ada gambaran lah yang dimaksud dengan khotbah Tuhan di bukit itu seperti apa, gambaran umum. Itu deskriptif. Lalu penelitian korelasi itu tadi kuantitatif ya. Correlational research bertujuan untuk menentukan apa tindakan, apa ada tidaknya. Apakah ada pengaruh hubungan, seberapa jauh hubungan tersebut. Nah, itu
studi korelasi. Saya pikir ini kuantitatif saya sudah bahas. Sama juga dengan penelitian kausal komparatif atau dan eksperimen. Itu sama juga, tetapi ada perbedaan-perbedaan. Itu berkenaan dengan masa lalu atau masa kini. Kalau masa lalu itu komparasi bisa juga, misalnya ya contoh konseling penerapan konseling kepada siswa dan pengaruhnya terhadap moralitas siswa. Ini bisa eksperimen karena siswa-siswa yang mendapat konseling lalu menunggu waktu untuk kita periksa, meneliti pengaruh moralnya berapa. Ternyata dari 20 siswa yang dikonseling hanya 2 orang yang moralnya buruk. Sedangkan siswa lain yang berjumlah 30 siswa yang tidak dikonseling, ditemukan ada sekitar 80% yang moralnya buruk. Nah, ini kita memperhatikan studi kausal komparatif. Ya. Nah, Bapak Ibu mau cari tahu lebih lanjut itu di mana? Buka buku metode penelitian. Lengkap. Ya, lengkap. Saya pikir itu harus ada buku metode penelitian masing-masing kita. S1 minimal 3, S2 7 lah 8, S2 7 atau 8, S3 minimal 12 buku metode penelitian supaya kita kaya. Demikian materi ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, Pak Stefri. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk pemberitahuan, satu pemberitahuan bahwa seperti biasa presensi akan kami bagikan di link, jadi mohon bukan dikirimkan ke room chat, karena ada di antara Bapak Ibu yang kirimkan ke chat pada Zoom ini, menuliskan nama, tidak demikian, tetapi nanti ada link, dan Bapak Ibu buka link tersebut, kemudian centang sesuai dengan nama Bapak Ibu. Ya, kami memfasilitasi itu supaya lebih mudah. Demikian. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjutkan sesi terakhir, yaitu sesi ke-9 dengan pokok pembahasan prosedur dan manajemen penelitian. Kepada Dr. Stefri, disilakan. Sebelumnya nanti disambut lagi ya. Saya cut dulu. Tolong perhatikan, ini sudah mulai dekat dengan karya Bapak Ibu. 2 hari yang lalu kita bahas tentang kerangka pikir penelitian secara bertanggung jawab ya, supaya kita tidak hanya meneliti demi tesis, skripsi, disertasi, tapi sepanjang masa kita ini adalah peneliti ya, minimal meneliti hal-hal berkenaan dengan tugas panggilan dan pelayanan kita. Nah, pada sesi yang ke-9 ini, saya membahas mengenai prosedur dan manajemen penelitian. Itu semua ada di buku saya. Maka itu harus begini. Saya hanya bicara singkat sedikit, tetapi sebenarnya harapan saya Bapak Ibu pegang buku. Karena kalau hanya dengar begini, itu hanya memicu. Ya, tapi harapan saya Bapak Ibu dapat menjadi akrab kalau ada buku-buku. Itu mutlak. Bapak Ibu mutlak pergi ke Gramedia membeli buku metode penelitian. Ya, oke, itu yang saya sampaikan. Yang kedua, nanti ini itu berurusan dengan topik masing-masing Bapak Ibu. Topik masing-masing Bapak Ibu. Setelah itu, saya akan masih ada waktu untuk memberi guidance kepada Bapak Ibu yang ada masukan judul ya, ada revisi judul yang saya terima tadi pagi dan tadi sore. Saya juga langsung reply kepada Bapak Ibu yang bertanya, saya langsung menjawab. Ada waktu lah, kalau saya ada waktu saya jawab, kalau enggak mungkin saya tunda cari waktu lain. Nah, sekarang perhatikan ini langsung berurusan makin dekat dengan apa yang menjadi tugas Bapak Ibu berkenaan dengan skripsi atau tesis atau disertasi. Oke ya.
Saya kembalikan waktu ini kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan sesi ke-9 dengan tajuk Prosedur dan Manajemen Penelitian. Kepada Dr. Stefri Mintang disilahkan. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita melangkah pada pokok bahasan yang ke-9, prosedur dan manajemen penelitian. Bagaimana langkah-langkah dan bagaimana memanage. Ya, namanya manajemen itu paling tidak ada 3 kan, seharusnya 5. Ya, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada pengontrolan, ada pengevaluasian. Tetapi kali ini kita hanya membahas 3 berkenaan dengan manajemen penelitian, perencanaan, pelaksanaan, penulisan. Ada 3 ya. Manajemen penelitian pertama, ya nanti sebagaimana yang saya tampilkan berikut ini. Oke. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penulisan. Seperti apa? Dan ini berkenaan dengan apa yang Bapak Ibu sedang persiapkan saat ini. Kita mulai dengan perencanaan. Perencanaan penelitian. Ya, 1, menetapkan tujuan dan masalah. Ya, itu kalau boleh inilah yang Bapak Ibu kerjakan malam ini. Menetapkan tujuan dan masalah. Apa itu? Apa tujuan kita meneliti judul tersebut? Jadi ini kan belum dalam bentuk tesis, disertasi atau ini, baru rancang-rancang itu. Kita coret-coret lah atau ngetik-ngetik dulu di komputer kita apa saja, karena kita mau akrabkan diri kita dengan penelitian kita. Ya, apa tujuan kita meneliti topik tersebut? Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, misalnya saya mau meneliti mengenai pemuritan dalam Injil Matius. Lalu memperhatikan bagaimana murid-murid Tuhan waktu awal-awal kekanak-kanakan. Bahkan menjelang kematian Tuhan Yesus pun mereka ada yang ngambek. Tapi kemudian waktu Tuhan Yesus bangkit dan sampai naik ke sorga, terjadi proses pengutusan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini karena dari discipleship, pemuritan sampai pada pendewasaan, baru pengutusan. Nah, ini ide bagus. Saya mau menemukan pola pemuritan bagi pendewasaan yang nanti diterapkan untuk jemaat. Oke, itu dulu. Nah, ini namanya, lalu saya menemukan masalah. Masalahnya di lapangan, bukan di teks. Yaitu, sudah sekian tahun jemaat ini, tapi tidak nampak kemandirian jemaat. Selalu depend on pastors, depend on majelis gereja. Tidak ada kemandirian. Disuruh doa, enggan. Tidak mau terlibat dalam pelayanan. Ini tidak dewasa. Nah, jadi ini masalah. Saya harap Bapak bisa menangkap maksud saya. Ada perencanaan penelitian dimulai dari menetapkan tujuan dan masalah. Nah, masalahnya itu kenapa? Ada gap. Ya, gap antara yang ideal. Yang idealnya apa? Pemuritan itu sangat sesuai sebagaimana yang kita temukan dalam Injil Matius dalam upaya pendewasaan murid Tuhan. Itu ideal. Lalu faktualnya di lapangan apa? Nah, itu jadi kemukakan seperti itu. Tapi jangan lupa juga kita membahas ini dengan memperhatikan wilayah studi. Ya, wilayah studi, bidang studi PAK atau teologi atau leadership, manajemen harus sesuai dengan Bapak Ibu mengambil program apa ya. Lalu juga memperhatikan kemampuan Bapak Ibu serta keterbatasan dana, waktu dan sebagainya. Itu perlu memperhatikan.
Jangan menetapkan tujuan yang tinggi sekali, tetapi kita punya keterbatasan. Okay. Nah, masalah penelitian ini, Bapak Ibu wajib baca di buku saya, contoh-contoh membuat masalah penelitian. Halaman 161 sampai 168, itu contoh. Faktual seperti apa? Ya, faktual seperti apa? 161 ya di buku ini. Saya halaman 161 bagian bawah, saya memberikan contoh membuat latar belakang penelitian. Yang ideal itu seperti ini. Biasanya saya di sini ada 2 paragraf ideal dulu. Ini namanya deduktif. Lalu saya menyampaikan masalah faktual. Ya sayangnya kalau Bapak Bu ini apa ini? Ini ideal. Ya, ini ideal. Ini ideal. Ideal. Tapi kemudian ini faktual. Faktual. Saya berikan contoh, cara menyusun. Jadi nggak usah berpikir, sudah ada contoh-contoh. Sampai terus berapa halaman, faktual, faktual, faktual. Itu contoh membuat latar belakang masalah. Selesai ya. Yang kedua, melakukan penelitian pendahuluan. Ya kalau misalnya, ya kalau ibu meneliti sekolah sendiri, nggak perlu penelitian pendahuluan karena sudah akrab, sudah tahu. Ya, karena itu memang kita kalau penelitian kualitatif sebaiknya kita memang kalau untuk konteks pendidikan sekarang, ya Bapak Ibu ada baiknya meneliti dunia di sekitar kita. Nah, nanti begini, Pak, nanti subjektif dong. Tidak, ada triangulasi. Jangan khawatir. Ada triangulasi. Ya, memastikan tingkat keobjektifitasan data penelitian. So don't worry about it. Ya, jangan juga termakan dengan omongan orang yang nggak tahu, triangulasi. Ya, jadi melakukan penelitian. Kita yang belum akrab, misalnya kita mau teliti mengenai satu desa, lalu kita nggak akrab dengan desa tersebut. Kita harus pergi dulu, mengenal tempat tersebut, geografi, demografi, sejarah tokoh, ada istilah. Kita sudah punya gambaran dulu. Jangan pada waktu ujian proposal kita nggak ngerti apa-apa. Ya, apa yang sudah tahu tentang tempat penelitian? Nggak tahu apa-apa. Nah, ini kan harus ada sebelum membuat proposal tesis, disertasi, atau inskripsi, sudah ada pra-understanding. Ada pengetahuan awal, pengetahuan penelitian pendahuluan ya. Mengetahui keadaan semestinya. Itu perlu sekali, itu yang kedua. Contohnya begini, dan itu bisa dimuat di latar belakang masalah. Misalnya, dari wawancara dengan ketua majelis gereja, di gereja ini sudah 3 kali terjadi perpecahan. Sudah 3 kali terjadi perpecahan internal. Sumbernya wawancara ketua majelis gereja yang sudah menjadi majelis gereja sejak menjadi saksi mata perpecahan gereja. Nah, itu bisa dimasukkan di latar belakang masalah, footnote-nya, wawancara dengan boleh menyebut nama kalau dia bersedia, tapi juga menyebut majelis saja boleh, atau X, yang adalah majelis gereja pada tanggal sekian, jam sekian, wawancaranya di kantor gereja. Nah, itu kita tidak mengarang-ngarang latar belakang masalah, itu perlu sekali, jadi melakukan penelitian pendahuluan. Ya, yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Masalah yang dirumuskan bukan lagi dalam bentuk sebab-sebab, melainkan akibat-akibat. Bukan lagi berkenaan dengan, contohnya bentuk kenakalan remaja seperti seks bebas, melainkan langsung akibatnya. Apa itu? Hamil di luar nikah, putus sekolah, pernikahan usia dini, perceraian usia muda. Itu sudah akibat. Jadi masalah-masalah yang dipaparkan itu jangan sebab-sebab, tapi langsung akibat. Nah, perumusan masalah penelitian kualitatif itu diberi perhatian, Bapak Ibu.
berbeda dengan perumusan masalah penelitian kuantitatif. Itu berbeda. Jangan disamakan. Mau tahu bagaimana? Ada di buku saya. Ya, saya pikir sebagian besar Bapak Ibu sudah memiliki buku saya itu. Buku kami lah, bukan buku saya, karena penulisnya 2 orang. Buku kami sudah ada, tinggal buka. Ya, apa perbedaannya? Nah, dalam perumusan latar belakang masalah, biasanya kalau kualitatif itu langsung ada kalimat satu paragraf sifatnya umum, nggak berteori, nggak ada deduksi situ, langsung masalah. Ya, tapi kalau kuantitatif mungkin 1-2 halaman kita bicara yang ideal dulu. Ideal dulu. Semestinya gereja itu dewasa. Ciri-ciri gereja yang dewasa seperti ini. Ada banyak cara pendewasaan jemaat. Itu 1-2 halaman. Tetapi kemudian baru faktualnya seperti apa. Ya, dipaparkan kemudian. Kayak ini, saya berikan contoh ya. Contoh rumusan masalah. Andai kata judul tesisnya seperti ini. Pengaruh latar belakang pendidikan, kompetensi, motivasi terhadap mutu pelayanan hamba Tuhan di X, di gereja X atau di apakah, pokoknya di X. Ya, ini contoh kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena ada kata minimal, ada variabel, dan ada kata pengaruh. Nih, pengaruh ini pasti langsung namanya ini pasti kuantitatif. Lalu ada variabel. Berapa variabel? Ada 4 variabel. Variabel 1 latar belakang pendidikan. Yang kedua kompetensi. Yang ketiga motivasi. Yang keempat mutu pelayanan hamba Tuhan. 4 variabel. Ya, 4 variabel. Tapi hamba Tuhan di mana? Di Jember. Boleh juga itu. Di gereja, lingkungan. Jangan juga tanpa tempat. Ada di lingkungan sinode gereja A. Seperti itu ya. Nah, rumusan masalahnya gampang. Gini. Rumusan masalahnya diungkapkan dalam kalimat tanya, menanyakan pengaruh. Misalnya, apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap mutu pelayanan hamba Tuhan? 2. Apakah kompetensi? Ini nggak usah pakai pikiran, nggak usah berpikir. Ini langsung saya nyalin kan? Maka itu pada waktu saya bicara begini, saya buat bab 1 pendahuluan dalam 20 halaman hanya 1 hari dari jam 6 sampai jam 4 sore selesai. Orang tertawa. Masa? Dia pikir saya berbohong. Karena mudah gitu. Kenapa? Karena tahu ilmu. Kalau nggak tahu ilmu, memang 5 hari pun nggak selesai. Ya. Lalu yang kedua, apakah kompetensi berpengaruh terhadap mutu pelayanan hamba Tuhan? Apakah motivasi? Ini adalah motivasi. Jadi ini pengaruh, kompetensi, motivasi. Apakah motivasi berpengaruh terhadap mutu pelayanan hamba Tuhan? 4. Apakah latar belakang mempengaruhi kompetensi hamba Tuhan? Atau yang berikut, apakah motivasi berpengaruh terhadap kompetensi hamba Tuhan? Ini semua akan menjadi, ya ini semua latar belakang masalah, ya rumus masalah, yang kemudian juga menjadi kajian teoretik. Jadi ada 5 kajian teoretik. Nanti saya bahas ya berikut ya. Coba saya mau buat konstelasi dulu. Konstelasi ya. Gini. Latar belakang, lihat judul tesis di atas ya. Latar belakang, mengapa saya sebut tesis? Minimal ini ada 4 variabel. Kalau 2 variabel skripsi. Latar belakang pendidikan memengaruhi mutu pelayanan hamba Tuhan. Kompetensi hamba Tuhan tersebut mempengaruhi dia. Kompetensi khotbahnya, dia berkompeten khotbah, konseling berkompeten. Ya. Lalu motivasinya juga mempengaruhi motivasi jadi hamba Tuhan, motivasi melayani di gereja mempengaruhi mutu pelayanan dia. Tapi juga latar belakang mempengaruhi kompetensi. Motivasi mempengaruhi, latar belakang mempengaruhi motivasi. Motivasi mempengaruhi kompetensi. Ini namanya konstelasi. Ada berapa konstelasi?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 konstelasi. Nah, ini mohon diberi perhatian. Ini contoh mudah, enggak usah berpikir, tinggal nyalin-nyalin. Dari sini pun gampang buat hipotesis, gampang buat tujuan, dan sebagainya. Nah, sekarang saya berikan contoh untuk kualitatif ya. Kualitatif. Contoh judul tesis. Kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan GKI Bandung. Kenapa harus jelas GKI Bandung? Kualitatif. Harus langsung memberitahukan mengenai populasinya GKI Bandung. Maka dia harus dimulai dengan subfokus. Nah gini, yang namanya fokus adalah judul tesis. Ini judul tesis itu fokus. Lalu fokus ini dipecah-pecah menjadi subfokus. 1. Kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. 2. Pengabdian hamba Tuhan gereja Kristen ya di Bandung lah GKI. 3. Kepemimpinan teokrasi sebagai landasan pengabdian hamba Tuhan gereja Kristen Bandung. Ini 3 subfokus. Dan ini 3 ini menjadi 3 kajian di bab 2. Udah enggak usah mikir lagi. Bapak mau cari-cari apa yang saya bahas di bab 2 ya itu ini. Lalu buat rumusan masalahnya. Sorry. Ini rumusan masalah bukan, saya perbaiki dulu ya. Gereja Kristen Bandung di Bandung. Lalu ini rumusan masalah. Oke. Rumusan masalahnya apa? Hanya tambah pertanyaan. Nggak usah mikir apa ya. Langsung apa arti? Apa arti bukan pakai yang ya. Apa arti kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi? Lalu bagaimana pengabdian hamba Tuhan di gereja Kristen Bandung? Lalu bagaimana kepemimpinan teokrasi menjadi landasan pengabdian hamba Tuhan di gereja? Inilah ini kurang harus pakai tanda tanya supaya nggak dipertanyakan. Tanda tanya. Inilah rumusan masalah, jadi gampang sekali. Kita tidak lagi harus mengerutkan kening sambil bertanya apa yang semut. Enggak, ini tinggal nyalin-nyalin. Oke. Bapak Bu bisa lihat? Oke. Nah, inilah. Jadi rumusan masalahnya, kalau kualitatif, dia harus membuat subfokus dulu. Karena rumusan masalahnya itu dari subfokus. Pak, bagaimana caranya membuat rumusan? Ini tinggal tambah apa? Apa arti? Bagaimana pengabdian? Bagaimana hamba Tuhan di gereja di Bandung itu mengabdikan dirinya? Bagaimana? Lalu bagaimana menerapkannya? Tinggal itu. Ya, sangat mudah. Nah, perencanaan penelitian yang keempat, merumusan anggapan dasar. Kalau kualitatif, perlu perumusan anggapan dasar atau asumsi. Asumsi ini lebih akrab dengan pendekatan kualitatif. Kalau kuantitatif, hipotesis. Kalau kualitatif, asumsi. Anggapan dasar ini adalah pegangan atau pijakan pribadi peneliti dalam melakukan penelitian. Contoh, meneliti penciptaan dalam kitab Kejadian, dia harus punya anggapan dasar, yaitu dia Injili. Maka dia meneliti kitab Kejadian itu dalam perspektif Injili atau historis kritis, tinggal pilih. Dia itu namanya pegangan. Contoh kedua berikut, meneliti kompetensi pelayanan gereja adalah berbeda-beda. Kenapa? Pendapatnya yang berbeda-beda. Kenapa? Ada talenta, ada pendidikan, ada karena Roh Kudus. Ya, jadi saya berasumsi bahwa
kompetensi pelayan gereja itu tidak bisa sama semua. Ya, karena banyak faktor. Ada faktor talenta, faktor pendidikan, faktor karunia Roh Kudus. Itu asumsi saya dalam adakan penelitian. Oke. Lalu perencanaan berikut. Nah, ini kalau kuantitatif dia merumuskan hipotesis. Contohnya ya gini. Ini gampang ya. Pengaruh latar belakang pendidikan, kompetensi, motivasi terhadap mutu pelayanan hamba Tuhan. Maka hipotesisnya langsung latar belakang berpengaruh terhadap mutu hamba Tuhan. Ini diuji lewat data. Apa betul? Kompetensi berpengaruh terhadap mutu pelayanan hamba Tuhan. Diuji. Motivasi berpengaruh terhadap mutu pelayanan hamba Tuhan. Hipotesis itu diungkapkan dalam kalimat pernyataan. Ya, dan seterusnya. Inilah hipotesis. Ada 5 hipotesis. Yang nanti diuji. Ya, apakah betul-betul bahwa motivasi berpengaruh terhadap kompetensi hamba Tuhan? Diwawancarailah hamba-hamba Tuhannya. Dan ternyata dalam uji H0 pengaruh bahwa motivasi berupa panggilan Tuhan, motivasi melayani itu berpengaruh pada kompetensi dia. Nah, ini namanya kuantitatif, ini namanya hipotesis. Ya. Langsung selanjutnya. Setelah menyusun anggapan dasar atau assumption atau hipotesis untuk kuantitatif, maka yang kelima menetapkan paradigma dan pendekatan. Ya, dari latar belakang masalah, dari penelitian, maka kita dapat menentukan paradigma penelitian, positivisme atau naturalisme. Menetapkan populasi dan sampel. Targetnya, kalau ya menetapkan populasi dan selanjutnya, kalau populasi itu dan juga atau target penelitian ada 2 jenis populasi, terbatas dan tak terbatas. Ya. Kalau sampel itu adalah objek tertentu yang sengaja dibatasi, itu namanya populasi. Yang sengaja dibatasi karena dianggap sebagai perwakilan, mewakili populasi. Dan kalau untuk kuantitatif, dia sangat akrab dengan population and sample. Dan ada teori, Pak, bagaimana caranya menetapkan sampel? Silakan buka buku-buku metode penelitian. Bapak Ibu akan menemukan cara. Tidak di sini, waktu terbatas. Lalu kalau kualitatif, dia tidak akrab menetapkan sampel. Karena dia langsung pada purposive sample atau population. Misalnya meneliti GKI. Khususnya, misalnya, pelayanan kaum manula di GKI. Ya, kita kan tidak melayani anak-anak lagi, tidak meneliti anak-anak di GKI. Langsung manula di GKI. Karena itu, populasi langsung menjadi informan. Ya, yaitu kita mendapatkan informasi daripada manula, langsung. Itu perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif, kita bisa begini ya. Kompetensi belajar siswa SD sebandung, SD negeri sebandung. Oh, berarti katakanlah di Bandung itu ada 50 SD negeri. Enggaklah besar. Katakanlah ada 10 SD negeri. Nah, yang kita pelajari, yang kita teliti, kita pilih yang kelas 2 ya, atau kelas berapa. Lalu kita ambil sampel. Ini namanya bagaimana menetapkan sampel? Ada random, ada strategi, banyak cara. Nanti buka buku metode penelitian. Ya, banyak cara. Yang jelas, kalau kualitatif dia tidak perlu menetapkan sampel, karena populasi itu sudah menjadi sampel bagi dia. Kenapa? Karena kualitatif langsung meneliti populasi. Saya harap bisa diingat. Yang ke-7, setelah itu menetapkan variabel untuk kualitatif dan fokus untuk menetapkan variabel untuk kuantitatif dan menetapkan subfokus untuk kualitatif. Ini saya sudah ulang-ulang. Harus 2 variabel atau lebih. Harus 2
2 subfokus atau lebih untuk kualitatif. Salah ketik ya. Kualitatif. Oke. Lalu yang ke-8, menetapkan metode dan menyusun instrumen penelitian. Metodenya sesuai dengan pendekatan. Kalau pendekatannya kualitatif, ya metodenya metode yang tersedia di kualitatif. Lalu, walaupun saya sudah tahu bahwa metode saya kualitatif, pendekatan saya kualitatif, maka saya mencari menetapkan metode yang berurusan dengan kualitatif. Namun tidak sembarangan, harus sesuai dengan latar belakang masalah, harus sesuai dengan tujuan, lihat kecocokan. Ya, misalnya ya, Bapak Ibu mau teliti budaya belajar siswa di SMA Kristen Jember, budaya belajar, maka bisa menggunakan metode etnografi karena mempelajari tentang budaya etnografi. Jadi seperti itu. Namun buku-buku metode penelitian akan banyak menolong kita lebih luas, lebih dalam, lebih tepat. Untuk itu perlu ada buku-buku metode penelitian. Setelah menetapkan metode dan penyusunan instrumen ini kan, kalau ini saya mau berikan catatan. Kalau kuantitatif, instrumennya harus baku sebelum dia disebarkan. Kalau kualitatif, instrumennya tidak perlu baku karena nanti di lapangan dia muncul ide-ide atau muncul pendapat-pendapat yang kemudian menjadi pertanyaan. Jadi kalau kuantitatif, angketnya sudah harus sempurna. Kalau kualitatif, biarpun dia pergi hanya dengan 10 pertanyaan, tapi pada waktu dia berada di lapangan penelitian, mungkin akan muncul 30 pertanyaan di sana. Dan itu lebih akurat. Ya, karena lebih mengena, bukan membayangkan saja, tapi langsung real di lapangan. Oke. Yang ke-9, melakukan uji coba instrumen, khususnya kuantitatif. Kalau kualitatif nggak perlu. Karena instrumennya tidak perlu baku. Sedangkan kuantitatif, salah instrumen, salah data, salah semua. Ini kelemahan kuantitatif. Karena dia memang eksata. Dia kan ilmu yang menekankan ketepatan, kesesuaian tepat. Ya. Kalau kualitatif kan kealamiaan, kenaturalan, ya. Melakukan uji instrumen itu untuk kuantitatif, dan itu bisa setelah dia menyusun angket, dia harus memberikan angket itu kepada ahli angket. Ya, serahkan pada ahli angket. Untuk ahli angket itu memeriksa kesesuaian dan ketepatan angket itu. Nah, setelah para ahli mengiyakan angket itu, dia menguji coba. Dia uji coba angket itu pada komunitas tertentu. Jangan langsung ke tempat penelitian. Lalu dia mengevaluasi. Oh, masih ada yang kurang. Perbaiki lagi. Itu namanya kuantitatif untuk penyusunan instrumen penelitian. Nah, langkah yang ke-9 melakukan uji coba. Uji coba instrumen penelitian itu saya sudah sampaikan. Ke-10, mengumpulkan data penelitian. Kalau kualitatif, wawancara dan dokumen-dokumen. Boleh juga ya dia melaporkan pengalamannya yang keikutsertaannya gitu, keikutsertaannya dengan komunitas yang menjadi populasi penelitian dia. Dia mencatat langsung kejadian-kejadian, atau dia mendapatkan dokumen-dokumen dari orang-orang kunci di sana, dan atau dia wawancara. Itu namanya, karena itu disebut dari emik, ya, informan. Kita mendapatkan data sesungguhnya dari lapangan. Sedangkan angket untuk kuantitatif, dia question ini sesuai dengan paradigmanya, peneliti dan yang diteliti tidak harus bertemu. Yang paling penting angketnya sudah baku, teruji, valid, dan tidak memerlukan waktu lama. Sedangkan kualitatif 2 bulan, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun pun mungkin juga belum cukup. Tapi kalau kuanti, yang lama bagi dia menyusun angket. Tapi untuk mengumpulkan data, dia hanyalah 1 hari, 2 hari cukup.
Lalu masuk dalam olah data lah, lewat komputer, cepat sekali. Oke. Ini yang ke-10. Setelah itu pelaksanaan. Tadi kan ini saya sudah lewat ya. Perencanaannya sampai pada 9. Lalu 10 pelaksanaan, pengumpulan data itu. Yang kedua, menganalisis data penelitian. Ya, analisis data kuantitatif seperti apa, analisis data kualitatif seperti apa. Itu punya masing-masing memiliki cara analisis. Dan kita bisa mempelajari banyak bentuk analisis yang disumbangsikan oleh para ahli. Buka buku metode penelitian. Nggak usah berpikir. Langsung buka buku dan cari di sana bentuk-bentuk analisis kuantitatif. Ya, bentuk-bentuk analisis kualitatif seperti apa. Ada di buku-buku metode penelitian. Pelaksanaan penelitian, lalu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah berdasarkan hipotesis yang teruji dengan didukung oleh data empiris. Sedangkan kesimpulan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah proposisi-proposisi atau tema-tema, model-model hasil penelitian yang diinterpretasi, diverifikasi sebagai data temuan. Yang itu bersesuai dengan, kalau Bapak Ibu menyusun 3 subfokus, ya 3 kesimpulan. Ada 4 subfokus, 4 kesimpulan. 4 saran. Jadi semua nanti besok akan kelas ini akan dilanjutkan oleh Ibu Dani membahas tentang penulisan. Ya, dan Bapak Ibu, sekali lagi itu semua sistem dan terorganisir. Dari pendahuluan bab 1, bab 2, bab 1 ya, itu pendahuluan, sudah ada subfokusnya untuk kualitatif. Kalau ada 4 subfokus, maka di bab kedua juga dia kajian teoritik itu 4 juga, 4 pokok. Lalu metode penelitian kan bab 3. Itu kan metodologi. Bab 5, bab 4 hasil penelitian, ya 4 subfokus. Pembahasan penelitian bab 5, ya 4 subfokus. Kesimpulan, ya 4 subfokus. Rekomendasi, ya 4 subfokus. Jadi semua dari awal sampai akhir itu, kalau dia 4 subfokus sampai rekomendasi pun 4 subfokus. Ya, oke. Penulisan laporan penelitian, bentuk-bentuk laporan nanti dibahas ya. Ada bentuk-bentuk laporan tulisan, ada paper, ada formal paper, ada reflective paper, ada skripsi, tesis, disertasi, itu bentuk-bentuk laporan. Di buku saya ada. Kalau Bapak mau membedakannya ada. Lalu ada format laporan. Bagaimana membuat format laporan? Nanti juga kami akan mengirimkan satu contoh, sebenarnya tidak perlu. Karena saya juga sejak membuat skripsi, tesis, disertasi, saya mencari sendiri. Ya, tapi kali ini kami akan mengirimkan satu contoh tuntas proposal penelitian, tinggal Bapak Ibu ikuti. Kalau kualitatif, maka itu besok saya harap kalau Sandy berkenan memberikan 10 menit cara melaporkan mengenai satu penelitian kuantitatif. Karena nanti Ibu Dani juga akan membahas tentang penelitian kualitatif. Nah, kalau bisa Sandy bisa membahas mengenai penelitian kuantitatif. Contohlah dari tesis Sandy. Ya, kuantitatif. Kalau contoh kualitatif pun ada pada Sandy. Itu yang nanti dikirim juga besok. Supaya menjadi panduan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ada pedoman penulisan. Nanti ini akan dibahas hari Jumat. Pedoman penulisan. Nanti Ibu Dani akan memandu kita. Oke, demikianlah presentasi saya untuk sesi yang ke-9 ini. Terima kasih. Saya berikan waktu ini, saya kembalikan kepada moderator.